Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih, Pramono Anung dan Rano Karno, bakal melibatkan para pedagang kantin dalam program sarapan bergizi gratis yang akan dijalankan. Tujuannya agar penghasilan mereka tak merosot ketika kebijakan ini dijalankan. Hal ini disampaikan oleh Ketua Tim Transisi Pramono Rano, Imam Mahdiah. Tak hanya pedagang kantin, pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM juga akan dilibatkan nantinya. Arahan Pak Pram dan Bang Rano, kita juga melibatkan UMKM dan kantin-kantin sekitar sekolah. Jadi kantin juga bisa dapat pendapatan dari situ, ujar Ima dalam wawancara khusus dengan Suara.com Selasa 21 Januari 2025. Keluhan mengenai merosotnya pendapatan para pedagang kantin sudah terjadi di sekolah di Jakarta yang ikut serta dalam program makan bergizi gratis dari pemerintah pusat. Dikhawatirkan omset mereka akan kembali merosot jika ditambah program sarapan bergizi gratis. Program MBG sendiri tak melibatkan para pedagang kantin karena makanan dimasak di dapur umum yang dikelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Saat ini, bentuk pelibatan para pedagang kantin dan UMKM sekitar sekolah itu masih dalam pembahasan tim transisi. Kemungkinan besar mereka juga akan diikut-sertakan dalam proses memasak makanan para siswa. Kalau untuk teknisnya masih kita godok, tapi kalau sekilas kepikiran, ya kantin ikut memasak. Jelasnya, dengan pelibatan para pedagang yang dekat dengan para siswa, maka akan lebih mudah diketahui menu apa saja yang menjadi favorit. Di samping itu, pihaknya juga akan menggandeng ahli gizi untuk memastikan kebutuhan nutrisi dalam makanan yang diberikan. Ketika kita misalkan 2 minggu ini ada sarapan ini, favoritnya anak-anak itu apa? Tapi itu tadi semua makanan harus dikonsultasikan kepada ahli gizi. Jadi dalam hal ini, Dinas Kesehatan akan ikut serta. Pungkasnya, sebelumnya, salah seorang pedagang di kantin sekolah Jakarta Barat, Nino, turut merasakan dampak dari pelaksanaan program makan bergizi gratis di Jakarta. Kini omset penjualannya merosot karena program inisiasi Presiden Prabowo Subianto itu. Nino mengatakan pendapatannya merosot hingga setengah dari biasanya sebelum adanya MBG. Menjelang pulang sekolah pukul 2 waktu Indonesia Barat, dagangannya masih saja tersisa banyak. Biasanya 1,2 juta ya sehari, 1,2. Sekarang 600.000 per hari. Paling ada yang sebelum makan pada beli air doang gitu. Habis itu kan enggak banyak, ujar Nino kepada Suara.com Selasa 7 Januari 2025. Demi menyiasatinya, Nino mengaku kini memperbanyak jualan makanan ringan ketimbang lauk berat. Diharapkan para siswa yang tak terlalu kenyang setelah makan MBG bisa jajan di kiosnya. Paling cemil-cemilan, kalau nasi-nasi nggak berani aku stok banyak sekarang. Biasanya kan banyak, jelasnya. Ia pun meminta pemerintah memikirkan nasib para pedagang kantin yang kini terdampak program ini. Nino berharap adanya bantuan berupa insentif kepadanya dan penjual lain. Maksudnya paling enggak ada insentif lah buat kantin. Ya soalnya anjlok banget. Apalagi saya sekarang udah nggak ada suami, janda, ngandelin dari sini, ucapnya. Tolong dong sampein ke Pak Prabowo, ke sekolah kan kita cari makan juga, pungkasnya.